Buat kalian yang telat bayar atau gagal bayar di Akulaku, Kredivo, dan juga SPayLater ataupun EasyCash, masih aman gak sih telat bayar atau gagal bayar di tahun 2024 ini? Yuk kita akan bahas di video kali ini apa saja resikonya, apakah makin parah atau justru sama aja atau memang lebih aman justru? Ya kita akan bahas tuntas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi ya teman-teman tentang resiko dan juga solusi ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online yang saya sebutkan tadi, yaitu Akulaku, Kredivo, EasyCash, Kredit Pintar, dan juga SPayLater atau S-Pinjam. Nah, aplikasi-aplikasi ini udah pasti banyak banget nasabahnya. Ya, banyak banget nasabah artinya tentu saja kemungkinan besar yang galbe juga banyak. Nah, kayak gini, tentu saja mungkin akan banyak orang-orang yang pusing, yang stres, yang panik, dan nggak ngerti harus bagaimana, ya. Jadi di video kali ini saya pengen sedikit memaparkan karena semakin lama di awal tahun apalagi ya mendekat dari akhir tahun kembali ke awal tahun itu pasti akan makin banyak ancaman-ancaman yang datang. Nah, ancaman-ancaman seperti ini sebenarnya teror-teror yang sengaja dilakukan oleh oknum DC, tujuannya adalah untuk membuat teman-teman merasa kayak tertekan dan teman-teman harus berusaha untuk membayarnya dengan segera. Namun di tahun 2024 ini saya yakinkan juga pada teman-teman semua undang-undangnya tidak berubah dan aman dan tidaknya juga tetap tidak berubah, yaitu masih tetap aman 100%, gak akan membuat kalian dipenjara, gak akan membuat kalian hidupnya terpuruk, enggak, asal kalian mengerti bagaimana langkah-langkah dan juga cara-cara untuk mengatasi semua ini. Karena yang mereka incar dalam proses penagihan adalah mental teman-teman. Selagi teman-teman bisa menjaga mental teman-teman, bisa menjaga pendirian teman-teman dan juga enggak gampang percaya terhadap apapun segala ancaman resiko yang datang, harusnya ini semua masih aman. Bahkan di tahun 2024 pun masih aman. Mengingat OJK juga terus memperbaharui aturan-aturan di mana ya kita tahu ada aturan-aturan terkait masalah penagihan, sosialisasi terhadap penanganan DC. Ya dampak di akhir tahun 2023 kemarin itu banyak banget yang ngeluh, banyak banget juga yang merasa terzolimi oleh aksi-aksi oknum DC lapangan pinjol yang datang mengunjungi ke rumah. Nah, dari sini sebenarnya kita tidak perlu bingung, tidak perlu panik lagi apa sih yang harus teman-teman lakukan. Tidak perlu lagi teman-teman pusing terkait kira-kira gimana sih enaknya. Karena sebenarnya jujur aja ya, jujur-jujuran aja nih teman-teman. Semua itu bukanlah hal yang berat jika kalian mengerti dan mengetahui segala undang-undangnya. Atau mungkin setidaknya surat edaran OJK aja deh, nomor 19 tahun 2023. Itu udah mencerminkan segalanya terkait masalah penagihan, yang mana harusnya teman-teman lebih enak. Teman-teman harusnya lebih santai, lebih mengerti cara kerja di si pinjol itu seperti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah teman-teman, saya harapkan juga teman-teman semua berpartisipasi juga untuk sharing atau mensosialisasikan terkait hal ini. Karena di luar sana masih banyak banget masyarakat, saudara-saudara kita yang mungkin sedang gagal bayar, yang bisa dibilang ketakutan, bisa dibilang stres gitu ya. Terkait hal-hal seperti ini, harapan saya semoga teman-teman semua di sana itu bisa kembali fokus lagi untuk kehidupannya. Bukan berarti kita mengajari orang untuk tidak bayar utang, enggak. Tapi setidaknya kita yuk bantu mereka untuk bisa pulih dan semangat lagi agar bisa fokus ke pekerjaan dan memperbaiki kehidupan finansialnya. Karena kalau kita mikirin utang terus dan kita masih belum menemukan jalan keluar untuk membayarnya, percuma teman-teman. Kalian mau bayar pakai apa? Lebih baik kalian fokus gimana caranya ya untuk bisa dapat penghasilan tambahan. Gimana caranya ya untuk bisa punya uang tambahan. Gimana caranya ya bisa punya usaha yang sukses dan lain sebagainya. Itu penting banget teman-teman. Kenapa? Karena ya dari semua itu yang membantu saya sampai di titik saat ini, yang membuat saya berada di titik saat ini adalah ya karena hutang-hutang tadi itu saya mulai untuk berpikiran gimana caranya untuk bisa bebas dan juga gimana caranya untuk bisa berproses untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dari penghasilan saya yang sekarang ya, yang waktu itu. Jadi saya fokus untuk coba-cobain penghasilan tambahan lainnya, coba-cobain kerja sampingan, cari-cari info dan lain sebagainya, ambil-ambil proyekan freelancean. Ya, itu jalan keluar terbaik yang pernah saya ambil waktu itu, di mana saya mengabaikan utang-utang saya, mempasrahkan jumlah utang saya ada berapa, dan saya mulai fokus untuk membangun karir saya. Dan saya yakin pasti Allah akan ngasih jalan jika kita ada kemauan keras, ada usaha keras, dan juga disertai dengan doa yang tanpa putus asa dan tanpa henti-hentinya. Ya, sedikit tips buat kalian sebelum mengakhiri
video ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa sedikit apa ya? Bisa sedikit mulai untuk memperbaiki doa-doanya. Ya bukan berarti doa saya benar, doa kalian salah gitu ya, enggak ya. Tapi lebih kepada lebih fokuslah untuk teman-teman memperbaiki ekonomi aja dulu, ya. Jangan fokus untuk melunasi hutang, jangan. Karena kalau kita fokus untuk melunasi hutang, ya pikiran kita nanti di utang terus teman-teman. Ya utang mungkin boleh, sebagian orang bisa dijadikan semangat untuk kerja lebih keras lagi, dijadikan semangat untuk apa ya, kayak semangat 45 gitu ya, kerjanya mau apapun dilakukan ya boleh asal itu positif. Tapi sejauh pengalaman saya hal itu justru sebenarnya kurang bagus atau kurang tepat ya. Karena kita pikirannya juga meskipun semangat tapi terganggu. Tapi coba kita bayangkan untuk bisa lebih hidup lebih baik, untuk bisa lebih berkah dan juga untuk bisa bebas dari hutang-hutang. Coba bayangkan yang positif-positif, maka insya Allah hasilnya pun juga akan positif. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.